Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi tentang komunikasi pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri Widya Hornisa, yang kedua ada Yuli Rahmawati, dan yang terakhir ada Zidni Farhan Aziz. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu ada yang pertama, arti dan peranan komunikasi pemasaran, yang kedua, bauran promosi, yang ketiga, tugas promosi konsep AIDA, yang keempat, tujuan dan manfaat komunikasi pemasaran, dan yang terakhir ada cara membangun strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Selanjutnya, arti komunikasi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, arti komunikasi pemasaran menurut Magdalena Asmajasari. Komunikasi pemasaran merupakan pertukaran informasi dua arah antara pihak atau lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran melakukan cara yang sama, yaitu mendengarkan, bereaksi, dan berbicara sampai tercipta hubungan pertukaran yang memuaskan. Pertukaran informasi, penjelasan-penjelasan yang bersifat membujuk, dan negosiasi merupakan seluruh bagian dari proses tersebut. Yang kedua, arti komunikasi pemasaran menurut Basu Swasta dan Irawan. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran, serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik. Jadi, komunikasi pemasaran itu merupakan pertukaran informasi dua arah antara pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Selanjutnya, peranan komunikasi pemasaran. Dalam operasional perusahaan, komunikasi pemasaran memiliki peran yang sangat penting. Seperti yang disampaikan Philip Kotler dan Kevin Landkiller, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi pemasaran memiliki peranan memberikan informasi, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Yuli Rahmawati. Bauran promosi. Apa sih itu bauran promosi? Bauran promosi atau promotional mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Hal ini dijelaskan oleh Swasta dan Irawan dalam bukunya tahun 2005 halaman 349. Nah, slide selanjutnya ada tugas promosi konsep AIDA. Apa sih itu tugas konsep promosi AIDA? AIDA adalah model marketing yang dapat mengidentifikasi tahapan kognitif yang dialami seseorang dalam proses pembelian untuk suatu produk dan layanan. Model ini menjelaskan bagaimana pembeli melalui sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap sebelum akhirnya ia melakukan kegiatan pembelian. AIDA adalah akronim dari awareness, kesadaran dan daya tarik, interest minat, desire keinginan, dan action atau aksi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing huruf yang mewakili proses jual beli. Nah, tahapan AIDA yang pertama adalah A, awareness. Awareness yaitu menciptakan kesadaran atau daya tarik pada sebuah brand dan produk jasa yang dijual. Tahap ini menjelaskan pentingnya menarik perhatian konsumen yang dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti menempatkan iklan di lokasi yang memiliki kemungkinan untuk banyak dilihat orang atau lokasi yang strategis. Kedua, interest. Nah, setelah mendapatkan perhatian dari konsumen, saatnya kita untuk mempertahankan brand tersebut. Nah, tahapan ini cenderung lebih sulit jika dibandingkan tahap yang pertama, apalagi jika produk dan layanan dari perusahaan tidak mumpuni. Nah, tahapan yang ketiga adalah desire. Pada tahapan ini, pentingnya untuk lebih banyak menunjukkan keunggulan dari brand dan produk, serta untuk membuat ketertarikan konsumen
menjadi perusahaan untuk membutuhkan sebuah produk tersebut. Nah, yang terakhir ada action atau aksi. Nah, pada tahap yang terakhir dari AIDA, artinya di sinilah konsumen melakukan aksi pengambilan keputusan. Pada tahap ini, ada banyak bentuk yang dapat dilakukan konsumen, seperti mengunjungi website, melakukan panggilan telepon, berlangganan newsletter, mengunjungi toko, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada tujuan komunikasi pemasaran. Di sini ada 6 tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama, yaitu mendapatkan koneksi. Yang kedua, feedback. Yang ketiga, memberikan edukasi. Yang keempat, branding merek perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan. Dan yang terakhir, meningkatkan penjualan. Kemudian setelah tujuan, yaitu ada manfaat komunikasi pemasaran. Yang pertama, Anda mengembangkan visi strategis perusahaan. Dan yang kedua, membuat masyarakat sadar akan merek produk. Dan yang ketiga, menonjolkan keunggulan produk secara kompetitif. Yang keempat, memunculkan niat baik. Dan yang kelima, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Selanjutnya yaitu menarik investor, lalu meningkatkan keuntungan perusahaan, dan yang terakhir, memunculkan ide-ide yang inovatif. Yang terakhir ada beberapa cara membangun strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Yang pertama yaitu buatlah pesan secara sederhana. Yang kedua, ikuti tren. Yang ketiga, fokus pada nilai yang ditawarkan. Dan yang keempat, tentukan unique selling proposition atau USP. Dan yang kelima, lakukan interaksi secara intens dengan konsumen. Selanjutnya, sebarkan testimoni pelanggan. Lalu pakailah bahasa emosional. Dan yang terakhir, tentukan pengukuran kesuksesan. Oke, sekian presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.